Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Kali ini kesempatan yang berharga ini saya akan membahas mengenai alasan-alasan kenapa CPNS itu mengundurkan diri. Beberapa hari ini kita melihat bahwa ada berita yang viral ya, salah satunya mengenai tentang ratusan CPNS serentak bersama-sama mengundurkan diri. Lalu ini saya akan mencoba mengemukakan pendapat dari sudut pandang saya selaku CPNS pada tahun 2022. Setidaknya ada 3 alasan di mana CPNS tersebut mengundurkan diri. Padahal mereka telah berjuang ya untuk mengalahkan ribuan bahkan puluhan ribu peserta lainnya untuk menjadi CPNS. Alasan yang pertama biasanya satuan kerja mereka yang jauh dari tempat tinggalnya. Maksudnya gimana? Saya ambil contoh. Misalkan rumah domisilinya ini ada di Jakarta. Ketika mengikuti ujian, ternyata ketika pengumuman penempatan dia harus tinggal di, anggap saja di, saya ambil contoh di Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong. Otomatis dari rumahnya dia harus naik pesawat ke bandara yang posisinya ada di kota-kota besar seperti kota Balikpapan atau Samarinda. Lalu dia harus menempuh lagi nih perjalanan darat sekitar 1, 2 hingga 3 jam baru dia sampai ke satuan kerjanya. Dari jarak seperti ini, kebetulan mungkin dia anak satu-satunya tunggal dan dia perempuan, tentu keluarganya, orang tuanya itu merasa khawatir kepada anaknya untuk ditempatkan di tempat yang jauh seperti itu. Jadi oleh alasan tersebutlah beberapa mungkin oknum CPNS yang tidak melanjutkan untuk mengambil jatahnya untuk kerja di satuan kerjanya. Alasan yang pertama yaitu posisi satuan kerja yang tidak sesuai yang diharapkan. Mungkin di orang Jakarta ingin mengharapkan di Jakarta pula, atau tidak jauh-jauh lah dari daerah Jabodetabek, ternyata dia harus keluar pulau Jawa itu ke Pulau Kalimantan, lalu harus menggunakan biaya pesawat, lalu menggunakan biaya darat, dan belum tahu juga tempatnya bagaimana, belum tahu tempat tinggalnya gimana, sehingga ini menjadi salah satu alasan mereka tidak mengambil penempatannya, tidak mengambil jatahnya sebagai orang yang lulus untuk melaksanakan menjadi calon pegawai negeri sipil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sisi lain ketika mereka mendapatkan kerjaan lain yang gajinya bisa 3 hingga 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat dari gaji seorang PNS. Hal ini dapat saya lihat dari beberapa teman-teman yang dia sudah lolos menjadi PNS, lalu ada pembukaan lowongan kerja di BUMN yang gajinya 2 digit ya. Jadi mereka mencoba juga untuk mengambil hal tersebut gitu loh. Ketika mengikuti dan alhamdulillah mungkin mereka lulus, lalu mereka mulai menimbang-nimbang nih, apakah bagus di BUMN atau perusahaan yang gajinya besar ini, atau dia mengambil PNS. Kalau melihat gaji yang besar, maka mereka akan memutuskan untuk mengambil ke perusahaan atau BUMN lainnya gitu. Jadi pertimbangan kedua mengapa CPNS tidak mengambil jatahnya, karena dapat kerjaan lain yang kemungkinan besar gajinya lebih besar dibandingkan menjadi CPNS, atau nanti juga ketika CPNS menjadi PNS. Yang pertama adalah lokasi satker yang tidak diharapkan, tidak sesuai yang ada di ekspektasi mereka. Yang kedua adalah ketika dapat kerjaan yang notabene-nya gajinya, income-nya lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil. Lalu yang ketiga yaitu musibah. Selain karena gaji, selain karena satuan kerja yang tidak sesuai harapannya, yang ketiga yaitu juga musibah yang menimpanya terkhusus keluarga. Ada salah satu dari teman saya yang mendapatkan musibah, yaitu ketika orang tuanya harus sakit keras dan tidak ada yang mengurus selain dirinya. Padahal hati kecilnya tuh sangat ingin untuk menjadi pegawai negeri sipil,
karena dapat mengabdi kepada negara, akan tetapi dia juga perlu untuk mengabdi kepada orang tuanya. Dan dalam pola pikirnya bahwa waktu orang tuanya mungkin tidak lama lagi, bagaimana dia bisa menghabiskan waktu untuk tidak terus mengabdi kepada orang tuanya, untuk mendapatkan pahala dan ridho dari orang tuanya. Jadi dikarenakan hal tersebut, dan ini tidak sedikit, tidak banyak, otomatis nanti seorang CPNS ini dia harus berpikir bagaimana untuk memilih, baik aku harus mengambil jatah CPNS ku tapi di satuan kerja yang jauh dan harus meninggalkan orang tua yang dalam keadaan sakit, atau aku merelakan posisi ini untuk terus mengabdi kepada orang tua untuk mendapat ridhonya. Jadi setidaknya ada 3 hal yang kemungkinan menjadi alasan mengapa ratusan CPNS ini tidak mengambil jatah mereka. Yang pertama itu lokasi satuan kerja yang sangat jauh dari domisilinya, bahkan dia tidak tahu sama sekali mengenai daerah tersebut, bahkan ada yang baru pertama kali mendengar nih namanya. Nah, yang kedua yaitu dapat kerjaan lain yang income-nya, pendapatan per bulannya jauh lebih tinggi, berkali-kali lipat dari seorang PNS. Dan yang ketiga yaitu musibah yang didapatkan oleh keluarganya, sehingga mengharuskan dia untuk memilih keluarga dibandingkan pekerjaan. Jadi nasihat buat teman-teman semua yang nonton video ini, yang pertama itu kita jangan suuzon kepada mereka. Jangan sampai wah nih kita berkomentar kasar, wah ini mereka nih yang tidak mengambil CPNS ini, kita kasih azab aja lah, atau kita doain aja semoga rezekinya seret atau gimana. Nah, bukan berarti mereka itu sombong atau cuman pengen coba-coba aja. CPNS ini gimana sih, ujiannya susah nggak sih untuk jadi PNS ini? Bisa jadi mereka ada kendala musibah dari keluarganya, bisa jadi salah satu keluarganya atau istrinya, anak yang memang butuh perhatian khusus yang mengharuskan dia tidak bisa mengambil jatahnya sebagai CPNS. Namun di sisi lain, buat kalian yang merasa ujian untuk menjadi PNS ini hanya untuk coba-coba dan tidak ingin mengambil CPNS, memang niat dari awal tuh hanya untuk mengetes kekuatan, kepintaran, keahlian kita, sehingga ketika kita dinyatakan lulus kita tetap tidak mengambilnya. Ingatlah teman-teman bahwa banyak jutaan, ribuan, puluhan ribu orang itu berjuang untuk menjadi CPNS. Bagaimana perasaan mereka melihat ketika kita yang sudah dinyatakan lulus akan tetapi kita tidak mengambil jatah tersebut? Bagaimana perasaan mereka? Tentu mereka berjuang tidak hanya berpikir untuk mengerjakan soal, tidak hanya belajar. Ada dari mereka yang menghabiskan uang mereka untuk melaksanakan ujian CPNS. Ada yang 3 jam, 7 jam dari daerahnya sampai ke kota untuk bisa melaksanakan ujian tersebut. Akan tetapi mereka dinyatakan tidak lulus. Lalu dengan kita dinyatakan lulus lalu kita tidak mengambilnya, alangkah kita terlalu zolim ya mungkin menurut saya kepada mereka yang tidak lulus, tidak dinyatakan tidak lulus. Mungkin itu saja buat teman-teman, semoga nasihat ini dapat mencerahkan kita semua. Jangan sampai kita suuzon kepada mereka yang tidak mengambil jatah mereka CPNS. Namun untuk kita yang telah dinyatakan lulus, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur bahwa rezeki itu bisa dari mana saja. Rezeki itu bukan masalah minimal income gaji per bulan yang kita dapat, akan tetapi rezeki itu ditentukan oleh keberkahannya. Walaupun sedikit akan tapi berkah. Insya Allah apapun kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.